Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang kedua di bab al-amru bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabuha. Perintah untuk menjaga sunnah. Kalau dalam bab sebelumnya dorongan untuk beramal, banyak-banyak beramal, maka di bab ini dorongan untuk berpegang kepada sunnah. Tidak cukup kita semangat beramal, tapi perlu diperhatikan apakah amal itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Hadis yang kedua ini diriwayatkan dari Abu Najih Irbad bin Sariyah. Dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami, mau'izatan balighatan, nasihat yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu nasihat yang ringkas, akan tetapi baligh, memiliki makna yang dalam, penuh dengan nuansa balaghah. Dan kebiasaan Rasulullah SAW dalam nasihat-nasihatnya memang demikian. Beliau tidak panjang, akan tetapi bermakna. Nasihat tersebut, kata Abu Najih Irbad bin Sariyah, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, membuat hati kami bergetar dan membuat air mata kami bercucuran. Wa darafat minhal uyun, dan itu sifat orang beriman apabila mendengar zikrullah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati mereka, dan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambah keimanannya. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ketika mendengar nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Irbad bin Sariyah, faqulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah nasihat yang kau sampaikan ini nasihat orang yang hendak berpisah, orang yang hendak pergi. Karena beda dari biasanya, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah ini lebih membuat mereka terkesima, membuat mereka bergetar sampai mengucurkan air mata. Mereka mengatakan ini seolah-olah nasihat perpisahan dari Rasulullah SAW. Dan biasanya kalau orang hendak berpisah menyampaikan nasihat-nasihat juga umumnya lebih menjiwai. Begitu juga dalam ibadah-ibadah. Dan Rasulullah SAW suatu kali mengatakan, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang hendak berpisah, seperti orang yang hendak pergi. Bagaimana dia lebih menjiwai, lebih khusyuk. Dan alangkah bahagianya jika kita bisa di setiap sholat seperti ini adalah sholat yang terakhir kita.
ibadah-ibadah yang lain, Ramadan seolah-olah Ramadan yang terakhir, maka kita akan lebih khusyuk, lebih memperhatikan tidak sampai berleha-leha di dalam ibadah tersebut. Fa'ausina, kata para sahabat, tambahkan untuk kami nasihat. Ya, fa'ausina, meminta ditambahkan nasihat yang lebih menyeluruh. Dan Rasulullah SAW menyampaikan nasihat yang pendek akan tetapi merupakan kunci kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Nah, ini apabila orang bertakwa maka menjadi orang yang paling bahagia. Terutama puncak kebahagiaan itu bahagia di akhirat nanti, kebahagiaan ukhrawi. Lalu kata Rasulullah, wasam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasiyun. Yang kedua kata Rasulullah, hendaklah kalian mendengar dan kalian taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu orang meraih kebahagiaan ukhrawi. Dan nasihat yang kedua, kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Dan dengan cara itu terciptalah kebahagiaan duniawi kita. Kenapa? Karena dengan taat kepada pemimpin maka akan tercipta keteraturan hidup. Sekalipun terkadang apa yang diperintahkannya kurang mengenakan bagi kita, akan tetapi apabila kita tidak taat kepada mereka maka akan terjadi keburukan yang lebih besar lagi. Ketika kita taat sekalipun tidak suka, maka itu tercipta keteraturan yang lebih besar lagi, maslahat yang lebih besar lagi. Kita mengira seolah-olah dengan menentang itu, wah ini menunjukkan kita berani. Dengan menjatuhkan pemerintah itu seolah-olah amar ma'ruf nahi munkar. Padahal tidak ada efek maslahat sedikit pun. Justru dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Fima ahabba wa kariha, kata Rasulullah. Baik dalam perkara yang disukai maupun dalam perkara yang tidak disukai. Sebagian mengira taat kepada mereka, mengagungkan pemerintah, mengagungkan pemimpin itu apabila sesuai dengan keinginan kita. Ternyata para sahabat diajarkan oleh Rasulullah tetap taat kepada para pemimpin itu sekalipun dalam perkara yang tidak disukai. Fima ahabba wa kariha. Dan dengan ketaatan itu maka keteraturan, ketertiban akan tercipta. Mungkin ada satu orang dua orang yang merasa tersudut, merasa terzolimi, akan tetapi ketika tidak taat maka akan semakin besar lagi yang terzolimi, maka akan semakin banyak lagi kekacauan dan itu menjadi keburukan yang berkelanjutan terus-terusan. Maka dalam banyak pesan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, padahal mereka tidak pantas menjadi pemimpin. Akan tetapi jika mereka jadi pemimpin, kewajiban kita adalah mentaati mereka. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, juga sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagian menambah yang disebut khulafaur rasyidin itu Umar bin Abdul Aziz. Diperintah kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Disebut ar-rasyid karena mereka orang yang berilmu dan mereka mengamalkan
ilmunya. Karena kelompok manusia itu ada tiga, ar-rasyid, al-ghawi, dan ad-dol. Ar-rasyid mereka orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sedangkan al-ghawi mereka orang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan ad-dol mereka orang yang sesat, mereka tidak punya ilmu dan beramal di dalam kesesatannya. Yang kita diperintah untuk mengikuti sunnah mereka adalah sunnah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian Rasulullah menegaskan, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Jadi Rasulullah menggambarkan sifat orang dalam menggenggam sunnah itu seperti orang menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya, sangat kuat. Nah, kita juga diperintah untuk menggenggam sunnah ini dengan kuat. Lalu kata Rasulullah, sebelumnya, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, sebelum perintah menggenggam sunnah ada nasihat Rasulullah, wa annahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, maka kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Jadi Rasulullah meramalkan, tapi ramalan atas dasar wahyu tentunya. Nanti kelak akan terjadi perpecahan yang banyak, dan bisa kita saksikan saat ini bagaimana perpecahan umat satu sama lain dalam bab keyakinan, dalam bab amalan, dan dalam bab-bab yang lainnya. Maka Rasulullah memberi resep ketika menghadapi perpecahan tersebut, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah rasyidah al-mahdiyyin yang mereka mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap perkara yang baru itu sesat. Nah, ini lagi-lagi menguatkan bab yang sedang kita bahas, bab al-muhafadzah ala sunnah, bab perintah kepada kita untuk menjaga sunnah. Kalau kita diperintah untuk menjaga sunnah, berarti kita diperintah untuk menjauhi kebid'ahan, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam agama ini, maka tidak menjadi amalan kita. Kita hanya mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan dan sahih. Beberapa faidah yang ingin saya sebutkan dalam kesempatan ini, sebetulnya tadi juga sudah disebutkan. Yang pertama, ciri nasihat Rasulullah SAW itu baligh, mengandung makna yang dalam. Dan Rasulullah suatu kali mengatakan, aku diberi jawami'ul kalim, aku ini diberi jawami'ul kalim, ucapan-ucapan yang ringkas, ringan, pendek, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Setiap hurufnya, setiap titiknya itu bermakna, maka tidak bertele-tele apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa suatu saat nanti akan terjadi perpecahan yang banyak di kalangan umat ini. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai solusinya adalah berpegang dengan sunnah. Kalau perintah untuk berpegang sunnah, otomatis kita diperintah untuk banyak-banyak belajar, banyak-banyak belajar sunnah. Kenapa? Karena semangat berpegang dengan sunnah. Sekarang saya sudah hijrah kepada sunnah, akan tetapi tidak pernah belajar. Ternyata yang dia kira sunnah itu justru kebid'ahan. Maka kita dituntut untuk terus belajar, banyak bertanya kepada para ulama,
apakah ini bisa diamalkan atau tidak, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW atau tidak. Kemudian yang ketiga, umat Islam diperintah untuk loyal kepada pemimpinnya meskipun dipimpin oleh seorang budak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sekalipun mereka berbuat zalim, sekalipun mereka mengambil harta kamu secara zalim, memukul punggung kamu, mengambil harta kamu secara zalim, kamu tetap tunduk, menghormati, taat kepada mereka. Kenapa? Karena dengan ketaatan itu tercipta sebuah maslahat. Mungkin bagi kitanya tersiksa, akan tetapi maslahat yang lebih besar dirasakan oleh umat. Dan ketika kita sabar, maka kita telah berkorban, berpahala yang besar untuk kebaikan umat. Berbeda halnya kalau kita kemudian menentang mereka, menghina mereka. Orang al-ma'tuk ini tiba-tiba menghina pemerintah. Misalnya ada 1 orang, 2 orang, dianya suka-suka, wah saya ini jadi pemberani nih, berani menghina. Padahal untuk menghina mah gampang, nggak perlu keberanian. Ada sebagian bangga menghina pemerintah dan seterusnya, seolah seorang pemberani. Nanti suatu saat kemudian ada yang menginterogasi, nanti efeknya bukan hanya untuk dia saja, dianya mungkin orang yang pertama kali kabur, tapi kemudian efek buruknya menimpa semua pengurus pesantren, terutama pimpinan-pimpinannya, bagian medianya juga ya. Iya, karena sering tampil di YouTube nih, paling ketahuan, paling kelihatan. Ini yang paling banyak diinterogasi. Maslahatnya, madaratnya justru untuk semua. Dianya mungkin hanya cengengesan, hanya bisa kabur, bisa lari, bukan siapa-siapa di sini misalnya. Banyak nanti alibi yang bisa dia ucapkan, tapi efek buruknya lebih besar bagi pesantren ini, khususnya juga bagi kaum muslimin. Betapa banyak keberanian itu justru menciptakan ketakutan bagi umat secara keseluruhan. Kemudian Rasulullah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam urusan agama ini, dan ini sudah kita maklumi ya, larangan untuk berbuat bid'ah, di mana Rasulullah dalam setiap khutbahnya selalu mengingatkan perbuatan bid'ah ini. Sebagian orang menuduh nih ciri kalau dalam khutbah itu menyampaikan kullu bid'atin dhalalah, ini pasti ini Wahabi ini. Mereka sudah ngasih tanda, lihat dari mukaddimahnya juga sudah ketahuan. Nah, alhamdulillah kalau ini ketahuan, justru menunjukkan kita telah mengikuti Rasulullah SAW. Karena yang pertama kali menyampaikan dan banyak memperingatkan tentang bid'ah ini adalah Rasulullah SAW sendiri dalam setiap khutbahnya. Setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah menyebutkan fa inna asdaqal hadits kitabullah. Yang sebenar-benarnya ucapan itu adalah kitabullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Semua perkara baru itu adalah sesat. Perkara baru di dalam masalah agama. Kalau ada yang menyebut ini bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah, itu ada dalam pembicaraan para ulama, akan tetapi yang dimaksud adalah bid'ah dari sisi bahasa. Sesuatu yang tadinya jarang dilakukan, kemudian sekarang jadi dilakukan, kemudian ini disebut sesuatu yang baru. Padahal aslinya sudah ada, bukan hal yang baru. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika di zaman kekhalifahan beliau mengajak masyarakat untuk sholat tarawih berjamaah di masjid dipimpin oleh seorang imam. Kata sebagian sahabat, kenapa berjamaah nih? Belum pernah sebelumnya berjamaah, kata sebagian sahabat. Kata Umar Ibn Khattab, ini sebaik-baiknya bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Bukan sesuatu yang baru sesungguhnya, akan tetapi dulu di zaman Rasulullah juga dilakukan. Di zaman Rasulullah dilakukan beberapa malam, kemudian Rasulullah berhenti, tidak sholat berjamaah lagi dalam sholat tarawih itu. Ketika ditanyakan, maka Rasulullah mengatakan, aku khawatir ada anggapan pada sebagian orang bahwa berjamaah dalam sholat tarawih ini wajib. Maka Rasulullah berhenti untuk menunjukkan bahwa berjamaah ini tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Maka bukan sebuah kebid'ahan, tidak jadi
Tidak bisa jadi dalil bahwa kalau memang baik menurut para pemimpin kita, menurut para ulama kita, maka boleh diamalkan. Ini yang disebut dengan bid'ah hasanah, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak begitu. Yang disebut bid'ah hasanah itu apabila ada dasarnya dari Rasulullah SAW, kemudian banyak yang tidak mengamalkan atau kurang semarak orang mengamalkannya, lalu kita menghidupkannya kembali. Nah, secara bahasa bisa jadi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru, akan tetapi secara syariatnya dia bukan suatu kebid'ahan, tapi menghidupkan sunnah yang sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang. Dan Rasulullah SAW memberikan targhib, memberikan dorongan kepada kita untuk menghidupkan sunnah ketika orang-orang mematikannya. Kata Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang asing. Apa maksudnya asing? Kata Rasulullah, yaitu mereka yang menghidupkan sunnah ketika orang-orang banyak yang melupakannya, banyak yang mematikannya. Wallahu ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Satu hadis dari bab Al-Muhafadzah ala Sunnah, hadis yang kedua di bab tersebut dari kitab Riyadhus Shalihin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.